Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ilham dari Prodi Perbandingan Madhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH, dengan dua materi pembahasan. Yang pertama, pengertian hukum menurut 10 para ahli, dan kedua, asas-asas hukum. Baik, langsung saja. Berikut adalah pengertian hukum pidana menurut 10 para ahli. 1. Dr. Wirjono Projodikoro, SHD. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 2. Satocit Kartanegara. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan atau melaksanakan pidana. 3. W.L.J. Lemaire. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. 4. Van Hamel. Van Hamel mengatakan bahwa hukum pidana berkembang menjadi hukum publik dikarenakan pelaksanaannya berada sepenuhnya pada tangan pemerintah, meskipun terdapat pengecualian seperti delik aduan, yang berarti pemerintah dapat menerapkan suatu sanksi pidana setelah adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan. 5. Hazwenkil Suriga. Menurut Hazwenkil Suriga, hukum pidana meliputi a. perintah dan larangan yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu, telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. B. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. C. Kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tersebut dan wilayah negara tertentu. Ia mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas untuk memungkinkan manusia hidup bersama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ius Puniendi. 6. Van Bemmelen. Ia berpendapat bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, yang berarti obat terakhir. Maksudnya adalah jika terdapat bagian lain dari hukum tersebut tidak cukup untuk menegakkan berbagai norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia juga mengatakan bahwa hukum pidana itu sama dengan bagian lain dari hukum, tetapi bedanya hanya pada penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana. 7. Muljatno. Ia mengatakan bahwa hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, dengan disertai atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. B. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. C. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Pada poin A dan B, merumuskan hukum pidana material, sedangkan pada poin C, merumuskan hukum pidana formil. 8. Pom V. Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. 9. Van-kan. Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. 10. Sodarto. Hukum pidana memuat aturan-aturan yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. B. Asas-asas hukum pidana. Asas adalah dasar, alas, atau pedoman yang menjadi tumpuan berpikir, berpendapat, atau bertindak. Asas juga bisa berarti cita-cita atau tujuan yang menjadi landasan suatu perkumpulan, organisasi, atau negara. Dalam bidang hukum, asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Terdapat 5 asas dalam pidana, yaitu 1. Legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Nullum delictum nulla faena sin pravia legi funali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahulunya. 2. Asas teritorial. Pasal 2 KUHP, aturan pidana dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia. 3. Asas nasionalitas aktif. Pasal 5 KUHP berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikut warga negaranya yang berada di luar negeri. Hal ini juga bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. 4. Nasionalitas pasif. Pasal 4 KUHP mengikut perbuatannya sepanjang mengancam dan merugikan kepentingan nasional, maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya. 5. Asas universal. Berlakunya pasal 2 sampai 5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional, bahwa asas melindungi kepentingan internasional atau asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melakukan tata hukum sedunia atau hukum internasional. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya Aldi Ilham, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.